kembali lagi bersama saya di channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan firman Tuhan kepada pemirsa Klavos. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 8 ayat yang ke-6, firman Tuhan, "Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Mazmur 8 ayat 6 ini berbicara tentang kehormatan manusia dan kedudukannya dalam ciptaan Tuhan. Ayat ini menyatakan, "Apakah manusia sehingga Engkau ingat akan dia, dan anak manusia sehingga Engkau mengurus dia?" Dalam ayat ini kita melihat pencerminan kebesaran Tuhan dan pernyataan akan nilai manusia di tengah segala kebesaran alam semesta. Ini mengajarkan tentang pentingnya manusia dalam rencana Tuhan dan betapa Tuhan memberikan kehormatan kepada mereka sebagai makhluk pilihannya. Kehormatan manusia sebagai ciptaan Allah mengandung beberapa aspek penting. Pertama, kita diciptakan oleh tangannya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Setiap individu adalah karya tangannya yang unik dan istimewa. Ia mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai diri sendiri serta sesama sebagai ciptaannya yang berharga. Kedua, dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini berarti manusia memiliki potensi untuk mencerminkan sifat-sifat dan karakter Allah, seperti kasih, kebijaksanaan, dan keadilan. Oleh karena itu, kehormatan manusia juga mengandung tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahi dan mengembangkan karakter yang mendekati gambaran Allah. Selanjutnya, kehormatan manusia terkait dengan martabat dan penghargaan yang diberikan oleh Allah. Dalam Injil, Yesus Kristus menunjukkan bagaimana Dia dengan rendah hati melayani dan mengangkat martabat manusia, terutama mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat. Ini mengajarkan kita untuk melihat setiap individu sebagai saudara dan saudari seiman tanpa memandang status sosial, budaya, ataupun latar belakang. Kehormatan manusia juga menyoroti pentingnya mengelola ciptaan Allah dengan bijaksana. Manusia diberi tanggung jawab untuk merawat bumi dan segala isinya. Ini mengajarkan kita untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga keindahan dan keberlanjutan alam, serta mencegah eksploitasi yang berlebihan. Renungan kita saat ini mengingatkan kita akan dosa dan kerapuhan manusia. Meskipun Allah memberikan kehormatan kepada manusia, kita juga menghadapi godaan dan kesalahan. Namun, kasih dan pengampunan Allah senantiasa hadir, mengajarkan kita untuk belajar dari kesalahan, bertobat, dan tumbuh dalam iman. Kita pun diingatkan bahwa kehormatan manusia bukanlah hasil dari pencapaian atau status material semata, tetapi berasal dari hubungan yang dalam dengan Allah. Melalui iman dan ketaatan kepadanya, kita dapat merasakan kehadirannya dalam hidup kita dan mengalami kedamaian serta kebahagiaan sejati. Renungan kita saat ini mengajarkan kita untuk menghargai martabat diri sendiri dan sesama, hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahi, merawat ciptaannya dengan bijaksana, dan senantiasa mencari hubungan yang mendalam dengannya. Kita tidak perlu untuk mencari kehormatan, karena kehormatan itu sudah Allah letakkan dalam kehidupan kita. Hanya saja terkadang kita yang tidak menyadarinya, karena kita terlalu sibuk untuk mencari pengakuan dari orang-orang. Padahal sesungguhnya kehormatan itu sudah Allah letakkan dalam diri setiap manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua atas firman yang telah kita dengarkan. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami menjadi manusia yang tidak mencari kehormatan, melainkan kami harus sadar bahwa kehormatan itu sudah Tuhan berikan sejak awal. Tuhan, mampukanlah kami dalam menjalani setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang selalu turut akan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.